Selamat pagi anak-anak SDK 2. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berkenan untuk mendampingi anak-anaknya mengikuti pendalaman iman. Ya. Salam sehat selalu, tetap ceria ya untuk kita semua. Anak-anak, minggu lalu mungkin kalian masih ingat bahwa kita baru saja melaksanakan ibadah ibadah virtual pembukaan bulan Kitab Suci Nasional yang pada tahun 2021 ini temanya adalah Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Bagi gereja Katolik, bulan September itu memang memiliki makna tertentu ya, karena di bulan itu dikhususkan untuk kita lebih menyediakan waktu kita untuk lebih mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan kitab suci. Pagi ini dalam pertemuan pertama pendalaman iman kita, temanya adalah Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Nah, dalam pendalaman iman ini, Ibu ingin mengajak kalian, anak-anak di rumah, walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetap bisa mengikuti untuk kegiatan kita ini ya. Anak-anak untuk bersama-sama mendalami teks kitab suci dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, anak-anak siapkan kitab sucinya ya. Oke. Nanti kita akan baca bersama-sama. Jadi anak-anak siapkan kitab sucinya. Memang nanti Bu Lena akan putar video cetak kitab suci. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian juga menyiapkan kitab sucinya supaya nanti ketika kalian menonton video itu, kalian juga bisa mencocokkan dengan bacaan yang ada di dalam kitab suci. Oke, kita akan melanjutkan ya. Sebelum kita memasuki pendalaman kita pada pagi hari ini, supaya lebih semangat ya, karena ini hari libur, mungkin kalian masih agak-agak malas bangunnya ya, supaya lebih semangat dan kita juga tetap sehat, maka anak-anak mari kita sampaikan pujian kita kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat kita bersama dengan Bapak dan Ibu Guru dari SDK 2 ya, beserta tenaga kependidikan yang akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak yang terkasih, bagaimana tadi? Sudah ikut menyanyi bersama dengan Bapak Ibu Guru? Semangat ya. Oh, kalian bisa lihat ya, Bapak Ibu Guru tetap semangat ya. Maka kalian juga harus tetap semangat. Setelah tadi kita bernyanyi bersama, maka saatnya sekarang adalah marilah kita hening sejenak, menyatukan hati untuk mengawali kegiatan pendalaman iman kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, anak-anak-Mu datang padamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita bersama-sama berdoa, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ayo sekarang siapkan kitab suci ibu masing-masing, ya. Buka kitab sucinya, ya, cari Injil Matius. Ya, kalau di kitab suci biasanya jadi singkat dengan MAT, ya. Oke. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sudah dapat? Oke, sudah siap? Oke, sekarang ikuti Bu Guru ya. Ikuti Bu Lena. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Dia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang ia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama membaca Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Injil ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Dalam kisah ini juga diceritakan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam karena ia kurang percaya kepada Yesus. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah tadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengharapkan agar murid-muridnya bisa sungguh-sungguh percaya kepadanya. Seperti Petrus, kita juga seringkali karena pengalaman, karena peristiwa yang kita alami, karena keadaan tertentu, membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita menjadi ragu, bimbang, ketakutan, tidak berani untuk melakukan tindakan yang benar, bahkan kadang-kadang kita sampai putus asa. Maka, seperti di dalam bacaan tadi diungkapkan bagaimana Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka Yesus juga berharap kita untuk datang kepadanya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Terutama di masa pandemi saat ini dan juga masa-masa ketika kita harus menentukan langkah melaksanakan pembelajaran kita, apakah melalui daring atau PTM. Ketika keraguan, kekhawatiran dan kecemasan itu muncul, maka marilah kita datang kepada Yesus.
Kita mohon berkat-Nya agar kita dapat melaksanakan pembelajaran kita dengan baik. Dan untuk itu kita harus percaya bahwa Yesus adalah sahabat perjalanan kita. Kita juga harus mampu menunjukkan ini dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya bahwa kita berdoa atau melakukan sesuatu hanya untuk diri sendiri, tapi alangkah lebih baiknya bahwa kita juga mau mengulurkan tangan seperti Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus, maka kita melakukan juga kepada teman-teman kita. Ya, ketika ada yang kesulitan dalam belajar, maka kita bantu, kita dengarkan apa yang menjadi kesulitannya dan kita bantu untuk mencari jalan keluarnya, ya. Atau ketika ada teman-teman yang ketika pembelajaran berlangsung secara daring, lalu ada kendala dengan internet dan sebagainya, dan kebetulan di rumah kita punya, alangkah lebih baik kalau kita bisa merangkul teman kita, mengajaknya belajar bersama-sama, sehingga apa yang tadi menjadi bebannya dia akan menjadi kedukaan atau kesedihannya, ketakutannya akan bisa teratasi, ya. Tentu saja anak-anak harus tetap ingat, ya, kalau kita melaksanakan ini semua, maka kita juga harus jangan lupa dengan tetap disiplin melaksanakan prokes. Karena ini juga merupakan bagian dari uluran tangan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Yesus. Anak-anak terkasih, satu pesan Bu Rena, jangan malas untuk berdoa. Tetaplah menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan juga selalu bersyukur. Dengan bersyukur, maka kita bisa melihat hal-hal baik. Kita juga akan semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Ibu yakin kalian semua pasti ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sekian renungan kita pada penemuan pendalaman iman yang pertama ini. Anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita bersama-sama membaca dan merenungkan, membaca, mendengarkan, ya, melihat, ya, dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita hening, mengatupkan tangan kita di dada, ya, pejamkan matanya untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ibu minta anak-anak yang di rumah nanti setelah kita menyampaikan doa permohonan yang diucapkan, anak-anak menjawab dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Nah, sudah biasa ya, kalau misalnya di gereja juga begitu ya, jadi sudah biasa ya. Ya Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa permohonan kepadamu. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pelindung kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi corona ini. Kami mohon. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar dan selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami agar kami selalu kuat dan tetap percaya kepadamu. Kami mohon.
Demikianlah ya Bapa, permohonan-permohonannya kami sampaikan dengan rendah hati. Kami mohon kabulkanlah doa permohonan kami ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita satukan permohonan-permohonan kita tadi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Oke, kalau begitu untuk pendalaman iman kita di pertemuan pertama, minggu pertama ini sudah selesai ya. Akan tetapi anak-anak masih akan mengikuti pendalaman iman kita ini untuk 3 minggu berturut-turut ke depan ya, selama di bulan September ya. Maka setelah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kita berharap bahwa semua ini akan membawa kita kepada hati yang dan pikiran yang lebih mengarah, lebih mau mendengarkan Tuhan. Maka anak-anak yang terkasih, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita berdoa melipat tangan kita di depan gajah dan memejamkan mata agar kita benar-benar bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Maka bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih-Mu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau Bapa kami dan mengasihi sesama kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak sekalian, pendalaman kita selesai. Sampai jumpa pada pendalaman iman yang akan datang ya. Kita percaya kepada Yesus sebagai sahabat kita ya. Sebab Yesus selalu menjadi sahabat perjalanan kita. Maka bersama Bapak dan Ibu guru beserta Bapak Ibu tenaga kependidikan SDK 2, mari kita bersukacita, bernyanyi, bergandengan tangan, berjalan bersama Yesus. Tenanglah, ini aku jalan takut. Anak-anak terkasih, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
lagi anak-anak yang terkasih, terima kasih karena kalian pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pendalaman iman kita di minggu yang pertama. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang telah meluangkan waktu mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan pendalaman iman dan juga kegiatan-kegiatan STK 2 yang lainnya. Buat anak-anak, ingat ya, jangan lupa untuk selalu memantau media sosial dari STK 2 baik itu Instagram, Facebook ya, maupun YouTube-nya, channel YouTube-nya diikuti selalu supaya kalian juga bisa selalu tahu apa hal-hal yang terbaru dari SD Katolik 2. Pendalaman iman kita sudah berakhir. Pantau terus untuk pendalaman iman yang kedua, ketiga, dan keempat di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Kita bertemu kembali pada kegiatan STK 2 yang berikutnya. Salam ceria.